Kalau misalnya kamu enggak bisa nih ya, enggak bisa dapet, kamu mau nunggu nasib karena kamu percaya jodoh itu sudah ada yang ngatur. Halo teman curhat semua, Snow di sini. Kali ini aku mau ngajak kamu ngobrol dan komentarin tentang gimana sih cara kamu PDKT selama ini. Karena disadari atau enggak, setiap hubungan diawali dengan PDKT, tapi enggak semua PDKT berakhir jadi sebuah hubungan romansa. Nah di sini aku mau nanya nih sama kamu sebenarnya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Sebenarnya apa sih tujuan dari PDKT-nya kamu itu? Nih, aku searching di Google ada beberapa opsi yang most likely dipilih sama orang-orang. Yang pertama, tujuan dari PDKT itu buat meluluhkan hati gebetan biar bisa jadian. Apakah kamu tim ini, tim meluluhkan hati doi gitu? Atau yang kedua, PDKT itu biar bisa deket dan tujuan akhir dari PDKT itu biar kalian bisa jadian. Oke, lebih masuk akal. Atau yang ketiga nih, PDKT itu waktunya nunjukin keseriusan belum menjalin hubungan. Kayaknya banyak ya orang-orang yang dari PDKT aja udah nunjukin seserius apa dia mendekati doi. Padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat nih ya, aku nggak ngelihat PDKT sebagai tiga ini sih. Cuman di sini karena aku mau kamu yang lebih banyak curhat, jadi aku tahan pendapat aku dan aku mau nanya sama kamu. Ada definisi lain? Coba tulisin di komen. Oke. Nah, dari tujuan-tujuan kamu itu, aku jadi penasaran sebenarnya gimana sih cara kamu buat PDKT sama doi. Nih, aku juga ngerangkum 4 cara gitu ya dari Mbak Google dan kamu mungkin nanti bisa lengkapin juga. Yang pertama adalah dengan cara baik-baikin dia biar dia luluh, biar dia ngeliat kalau kita tuh orang baik gitu ya, kita tuh pacar able gitu kan, kita tuh potensial partner yang nunjukin hal-hal yang baiknya versi kamu, nunjukin versi terbaik yang kamu punya ke gebetan. Dan itu cara kamu untuk PDKT. Nggak salah. Di sini aku nggak dalam posisi menyalahkan atau membenarkan. Aku cuman menyampaikan aja ya, karena tujuannya juga cuman komentar sih. Terus yang kedua adalah traktirin dia, beliin dia barang, ajak dia liburan, bantuin keuangan keluarganya, hal-hal yang berbau finansial. Karena dengan dia dipenuhi kebutuhan finansialnya, maka dari rasa berterima kasih itu akan terkonversi jadi rasa sayang dan rasa cinta. Maybe bener, maybe enggak. Coba menurut kamu gimana? Selanjutnya, katanya ada yang PDKT dengan cara gombal-gombalin dia ala-ala TV gitu ya, ala-ala yang kayak, bapak kamu tukang siomay ya? Kok tahu gitu kan? Iya, karena kamu udah mengteng-teng-teng-teng kan hatiku gitu gitu tuh.
yang apa sih, gombal-gombal receh gitu, yang sebenarnya cewek-cewek ada yang suka, ada yang ilfeel sih based on interview aku ke mereka. Mungkin nanti aku bakal coba interview mereka dan lihat langsung mereka suka digodain atau enggak gitu ya. Dan itu jadi salah satu cara PDKT yang cukup populer ternyata. Terus selanjutnya, buat dia merasa spesial. Apakah kayak nasi goreng dikasih karet dua atau gimana nih? Karena definisi spesial di sini luas banget guys. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bener-bener tahu apakah dia ngerasa dispesialin atau enggak, kecuali kamu beneran nanya sama dia. Dan apakah bener bikin ngerasa dibikin spesial ini bakal mengkonversi perasaan yang dia terima jadi rasa sayang atau bahkan cinta ke kamu? Nggak ada yang tahu kecuali dia sama Tuhan. Kecuali kamu juga nanyain ke dia dan dianya juga belum tentu jujur gitu kan. So apapun itu cara PDKT-nya, hopefully yang penting bukan caranya sih, tapi hasilnya. Bener nggak? Tapi ada nggak cara PDKT lain yang belum aku sebutin? Tulisin di komen ya. Nah, jadi di sini juga aku pengen tanya sebenarnya sama kamu. Menurut kamu PDKT itu tugasnya cowok, tugasnya cewek, atau bisa kedua-duanya? Karena ada kubu yang bilang ya yang namanya cewek mah takdirnya nungguin. Jadi ya udah, aku nunggu cowok-cowok yang datang, nanti aku pilih gitu kan. Yang cewek-cewek ini penganut emansipasi wanita yang bilang ya kalau cewek suka duluan gak ada salahnya buat memulai, gak ada salahnya buat menginisiasi sebuah pendekatan yang tujuannya buat jadian gitu. Atau ya mau cowok mau cewek kalau emang sama-sama suka mah ya udah sih gas aja gitu, gak peduli siapa yang mulai duluan. Kalau emang udah tertarik ya udah lanjut aja, PDKT dulu, kenal dulu, baru hubungan selanjutnya ya hopefully bisa jadian bahkan sampai nikah gitu kan. Kamu sendiri penganut yang mana nih? Dan menurut kamu apakah tembak menembak itu penting? Menurut kamu apakah hanya dengan cara menembak doi bisa tahu perasaannya dan doi bisa menyatakan balik bahwa dia sayang sama kamu, atau ada cara lain? Ini aku penasaran. Jadi kita ngobrol aja ini Maya. Aku cuma mengajukan pertanyaan-pertanyaan based on komentar-komentar yang aku dapat dari Mbah Google dan pengalaman aku. Dari orang-orang yang curhat termasuk pengalaman sendiri. Nah, oke. Dari sekian banyak pertanyaan yang udah dijawab, aku pengen tanya deh sama kamu. Apakah cara yang kamu pakai itu works? Works dalam artian tujuan kamu tercapai. Ketika kamu pengen jadian, maka PDKT kamu berapa persen sih conversion rate-nya? Karena yang namanya PDKT, cara PDKT yang efektif dan efisien itu yang memang mencapai tujuannya. Kalau tujuannya pacaran berarti seenggaknya sampai jadian. Kalau PDKT kamu tujuannya pernikahan berarti sampai enggak pernikahannya gitu. Pertanyaannya adalah berapa besar conversion rate-nya? Atau mungkin sebenarnya sebelum ke situ kamu tuh PDKT sama berapa orang sih? Apakah kamu PDKT sama satu orang dalam waktu yang lama terus nunggu nasib, atau kamu tebar jala gitu kan yang emang kamu suka kamu langsung pacarin, atau emang tebar jala buat seleksi dan yang terbaik yang kamu pilih? Coba nih, kamu tim PDKT yang mana nih? Karena beda-beda gitu loh. Ada yang bilang katanya ya udah kamu tuh satu aja deketinnya, nggak usah banyak-banyak. Kamu tuh ntar ketahuan kalau misalnya kamu tuh tukang selingkuh, kemungkinannya kamu bakal dinilai gatel sama
sama lawan jenis yang lain kalau misalnya PDKT kamu lebih banyak dari satu gitu. Ada juga yang bilang udah PDKT mah PDKT aja, namanya juga kenalan, namanya juga menginisiasi sebuah hubungan, namanya juga pendekatan. Jadi ya udah sebanyak-banyaknya aja, masalah jadi atau enggak ya nanti ditentuin belakangan gitu. Atau ya udah aku deket sama banyak orang dan yang paling responsif yang aku jadiin pacar gitu loh. Itu cara PDKT orang beda-beda kan guys. Jadi kamu sendiri tim yang mana nih? Nah, aku mau lanjutin pertanyaan sebelumnya tentang conversion rate. Kalau misalnya nih kamu nggak nyampe 50%, karena kan gini, ngobrolin PDKT tujuannya buat jadian gitu. Nah, apakah dengan cara PDKT kamu itu kamu bisa otomatis bikin dia mau jadian sama kamu? Kayak misalnya 10 out of 10. Jadi kayak kamu dekatan sama 10 orang yang bersama, 10 orang yang sama dalam waktu yang sama, dan 10-10-nya bilang yes. Misalnya. Atau dari 10 cuman satu yang yes, no. Ya udah, gak apa-apa. Itu dari 10 setengahnya yang jadi gitu. Yang jadi dalam artian dia juga menyatakan perasaannya balik mau jadi pacar kamu. Nah, itu tuh berapa persen? Karena kalau misalnya cara PDKT kamu bahkan di bawah 50%, atau bahkan dari 10 gak ada yang menyatakan, berarti ada kemungkinan cara PDKT-nya yang salah guys. Karena kalau misalnya nanya-nanya ke aku gitu ya, aku pribadi bisa dibilang cukup cepat untuk bisa bikin orang mau pacaran sama aku gitu. Pertanyaannya cara PDKT aku, pendekatan PDKT aku enggak tercantum di sini gitu. Mungkin nanti kalau misalnya kamu penasaran dan kontennya rame, aku bakal share cara PDKT aku. Oke, sekarang aku mau fokus ke kamu, oke? Nah, selain cara yang tadi conversion rate, menurut kamu ada cara lain gak yang bisa memvalidasi bahwa cara PDKT kamu itu works? Dengan catatan tujuan PDKT kamu tercapai. Kalau tujuannya buat pacaran ya berarti dapat pacar. Kalau tujuannya cuma dapat gebetan berarti dapat gebetan. Kalau tujuannya pernikahan berarti ya sampai nikah gitu. Kebayang kalau saya tujuannya pernikahan dan kamu PDKT sama 1000 orang, terus 1000-1000-nya mau nikah sama kamu. Berarti cara kamu mantap banget gitu. Wah, bisa bikin 1000 orang mau merit sama kamu. Tapi kan kamu milihnya cuma satu, ya enggak? Atau mau diambil semua, terserah lah itu mah. Oke. Nah, atau kalau misalnya kamu enggak bisa nih ya, enggak bisa dapet, kamu mau nunggu nasib karena kamu percaya jodoh itu sudah ada yang ngatur. Karena kamu percaya bahwa jodoh itu nanti datang sendiri. Jodoh itu adalah cerminan diri. Gak usah diusahain lah, nanti juga ada yang datang mampir gitu kan. Kita memang berjodoh dari awal dan akhirnya kita bisa menikah. Apakah emang tujuan PDKT cuma buat nikah doang? Itu juga jadi pertanyaan. Coba jawab ya di komen ya. Kita di sini discuss aja. Aku cuman mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aku pengen dapat jawaban dari kamu. Nah, jadi mungkin itu guys, aku punya 7 pertanyaan yang aku pengen tanyain ke kamu. It's kind of komentar doang sih, aku cuman pengen komen dan aku juga pengen denger komen kamu tentang topik yang aku bawain ini. Jadi, apakah cara kamu PDKT saat ini bisa bikin kamu dapet pacar? Oke, coba ceritain pengalaman kamu di komen biar kita bisa ngobrol lebih banyak di sana. Oke?